Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama Babali di Haba Babali. Jadi kita hari ini dengan isu juga, isu hangat yang ada di Aceh. Jadi saya kira ini adalah isu penutup akhir tahun. Bersama langsung dengan Ketua Yara Bang Safarudin. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberi waktunya sedikit karena memang lagi sibuk-sibuknya. Jadi untuk ketemu beliau juga kita sibuk dengan ya pasti dengan kesibukan Ya. di urusan pengadilan ya. Ya. Jadi Bang kita langsung, kalau kita berbicara dalam masa Bang Safar ya, saya manggilnya langsung Bang Safar. Ya, boleh. Boleh ya. Jadi berbicara tentang LKS. Jadi bersama ya Ketua Yara pastinya orang banyak kenal. Kita langsung ke LKS-nya Bang. Boleh? Ya. Bukan praktek ekonomi atau muamalah berbasis syariah di Aceh bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Ya. Sebenarnya bagaimana pandangan Anda mewakili Yara melihat lembaga keuangan yang berbasis syariah, bukankah penutupan bank konvensional akan menjauhkan masyarakat Aceh dari praktek haram dan riba? Nah, pertanyaannya. Ya. Jadi sebenarnya begini dia kan. Kalau istilah saya itu begini dia. Kita saat ini yang kita lakukan adalah berjuang untuk kepentingan agama, ya. Kemudian bertarung untuk kepentingan agama, bersabung untuk kepentingan konstitusi. Nah, kita bertarung yang seperti pertanyaan tadi, bertarung melawan riba. Nah, tapi jangan salah, kita bertarung melawan riba. Tetapi karena kita beragama dan kita bernegara, kita juga berkonstitusi. Ya, jadi bagaimana? Jadi bagaimana melawan riba berkonstitusi? Nah, seperti itu. Ya, jadi pandangan saya kan normatif. Ya, jadi kalau sekarang banyak orang mengatakan kalau berdiskusi tentang LKS ini selalu mengatakan bahwa riba itu haram. Nah, saya selalu mengatakan yang mengatakan riba itu halal siapa? Tidak pernah orang bilang riba itu halal, tidak pernah. Semua bilang riba itu haram. Nah, jadi dalam diskusi-diskusi kanun LKS ini sebenarnya saya lebih menekankan pada argumentasi hukum. Jadi kalau bicara riba haram secara agama, kemudian ini keistimewaan Aceh segala macam, itu kan bagi saya itu landasan historis, filosofis dan sosiologis. Berarti sudah selesai. Tapi regulasi ini juga kan harus ada landasan yuridisnya. Ya, landasan yuridisnya itu saya pikir sudah selesai juga. Ya, sudah selesai karena Aceh dapat keistimewaan dari Undang-Undang Dasar, kemudian diberikan melalui Undang-Undang 4499 keistimewaan, kemudian kekhususan lagi di UPA tadi, kemudian diterjemahkan dalam kanun. Jadi roadmap, master plan pelaksanaan syariat Islam itu ada di kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Nah, disitulah master plan kita. Nah, master plan-nya. Jadi pelaksanaan syariat Islam yang lain cabang-cabangnya, misalnya termasuk LKS itu cabangnya. Nah, LKS itu cabang dari pasal 21 kanun nomor 8 tahun 2014. Nah, pasal 21 itu itu berbunyi bahwa lembaga keuangan di Aceh itu melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah. Kan itu. Yang ayat 2, lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Unit usaha syariah, tapi kan nggak ada redaksi untuk menutup. Tidak ada. Nah, itu kan di kanun pokok-pokok syariat Islam. Ya. Kemudian di ayat 3 itu dikatakan bahwa pemerintah Aceh, kabupaten dan kota itu harus wajib ya, sifatnya wajib bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Artinya belanja pemerintah itu harus melalui LKS. Itu upaya pemerintah untuk mendukung, memperkuat syariat Islam dalam perbankan. Nah, kemudian karena ini aturannya luas, untuk lembaga keuangan syariah ini diatur tersendiri dengan kanun. Makanya lahirlah kanun LKS tadi. Nah, sebelum lahir kanun LKS, disusunlah naskah akademiknya. Naskah akademik untuk apa kanun ini dibentuk, landasan sosiologis, historis, filosofis, yuridisnya itu harus ada semua. Begitu ada, lahirlah naskah kanun. Dibahas, kemudian dibawa ke Jakarta, tidak ada pertentangan dan segala macam. Akhirnya sudah berarti disahkan.
Nah, jadi kanun LKS ini sudah bagus sebenarnya, merupakan cabang dari roadmap dari kanun pokok-pokok syariah Islam tadi. Sudah bagus, tidak ada masalah gitu. Cuman, cumannya ini. Saat ini kan begini dia, praktek saat ini. Nah, harusnya kan begini tadi, kita akan kembali tadi harusnya, semangatnya kan jelas. Bahwa lembaga konvensional yang ada di Aceh, yang sudah beroperasi harus ada unit syariah. Nah, itulah keistimewaan bagi Aceh. Karena hal ini tidak ada di provinsi lain di Indonesia. Nah, kalau ada di sini ada 20 macam lembaga keuangan konvensional, mereka harus ada unit syariah semuanya. Artinya ketika ada unit syariah, kan banyak ini, terutama orang-orang Aceh ini harus bekerja di lembaga keuangan syariah. Ya, itu kan menyerap lapangan kerja. Kemudian perputaran modal juga banyak. Nah itu dia. Nah, udah itu selesai. Nah, kemudian itu kan semangatnya. Yang terjadi sekarang malah ini masyarakat Aceh didesak ya, dalam tanda kutip ya. Memang kalau kita bilang dipaksa, perbankan nggak ngaku. Tapi sebenarnya kalau kita tanya masyarakat terpaksa. Karena dengan bahasa-bahasa lain masyarakat takut, kemudian nggak mau ribut, ya sudahlah. Nah, udah. Salah, konversi rekening. Kemudian satu lagi ada rencana penutupan kantor layanan operasional bagi lembaga konvensional. Nah, kalau ini ditutup kan kacau ini. Kacau seperti apa kacaunya? Nah, saya ini kan lembaga nasabah konvensional, ada Mandiri, BCA, ada BRI. Nah, kalau itu di tiga-tiga ditutup nanti, saya urusan perbankan kemana? Oke lah, ada layanan elektronik dan segala macam. Kalau yang sederhana hilang ATM, apakah saya telepon terus ke call center terus dari HP saya keluar ATM atau keluar duit? Tanpa ada ATM nggak bisa tarik duit. Itu yang kendala yang kita alami langsung. Belum lagi dampak ekonomi yang lain itu. Banyak itu dampak ekonomi. Kan BI dengan OJK kan tidak ada perintah untuk menutup bank. Ya, itulah yang aneh. Sebenarnya apa yang terjadi ini ceritanya? Kenapa sekarang bank udah pada tutup? Itu yang aneh. Jadi saya pernah menyurati BI, ya, bukan menyurati malah mensomasi. BI meminta BI menghentikan proses ini karena kita tahu regulatornya perbankan kan di OJK ya, dan BI. Dan OJK waktu itu membalas suratnya itu tanggal 2 Oktober 2020. Nah, mengatakan bahwa saya katakan bahwa salah ini, praktek yang dilakukan salah ini. Dalam kanun tersebut dalam kanun LKS ini tidak ada proses konversi rekening dan penutupan bank konvensional. Nah, kemudian OJK menjawab, OJK tidak dalam kapasitas menafsirkan kanun Aceh yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Tidak menafsirkan. Kemudian OJK tidak memerintahkan atau mengatur konversi lembaga keuangan konvensional menjadi syariah. Hal tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah Aceh melalui kanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Nah, kemudian OJK melihat proses penutupan bank atau lembaga konvensional menjadi lembaga syariah merupakan strategi bisnis industri keuangan sesuai dengan kondisi pasar, rencana bisnis dan pengelolaan manajemen risiko oleh industri keuangan masing-masing. Jadi sebenarnya OJK di sini pasif sifatnya. Jadi tidak pernah menyuruh dan tidak melarang. Nah, berarti sudah selesai. Sudah langsung dari OJK ya? Sudah OJK langsung. Sudah. Saya juga kemudian mensomasi perbankan. Nah, ada BTN, ada BCA, ada BRI. Kemudian ada Mandiri ya, satu lagi ada Mandiri, kemudian ada BNI lagi nih. Dia. Jadi jawabannya ini semua mengatakan bahwa seolah-olah ya penutupan konvensional ini merujuk pada Kanun nomor 11 tahun 2018. Nah, seolah-olah. Jadi saya bilang ini aneh ini. Kenapa perbankan seperti ini? Kenapa? Dalam kanun LKS ini ya, ada kan dalam bahasa kanun itu kan ada ranahnya yang sedikit abu-abu ya menurut saya. Dan itu kan dijelaskan lagi dengan peraturan gubernur harusnya. Karena di pasal penutup kanun LKS disebutkan bahwa pemerintah Aceh wajib membuat peraturan gubernur. Paling lama 1 tahun sejak kanun ini disahkan. Disahkan 2018, harusnya 2019 sudah ada pergub. Nah, persoalannya sekarang pergubnya belum ada. Hari ini belum ada pergub? Belum ada pergub sampai hari ini. Nah, kalau belum ada pergub itu kan peraturan turunan pelaksanaan untuk kanun ini. Harusnya harus ada pergub baru kanun ini dilaksanakan. Nah, tiba-tiba keluar tiba-tiba perbankan melaksanakan kanun ini. Saya bingung juga. Dari mana dasarnya? Tapi kan karena kita surat seperti ini mereka sudah jawab juga, saya pikir ya kita surati sama juga. Akhirnya ini tidak akan putus.
Jadi debat, maksudnya diskusi dengan bank ini harus ada keputusan hukumnya. Di mana keputusan hukumnya? Itu hanya ada di pengadilan. Makanya karena ada bank ini kantor pusat di Jakarta, saya gugatlah di Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, jadi tanggal 5 ini sidangnya. Apa yang abang gugat sebenarnya di situ? Jadi yang saya gugat begini dia. Saya maunya, saya ini nasabah konvensional. Saya tidak mau bank konvensional tempat saya membuka rekening itu tutup operasional di Aceh. Jadi karena gini nanti, kalau saya nanti perlu dengan bank, saya mau print out rekening, saya kehilangan ATM, belum lagi saya konsultasi yang lain. Kalau nggak ada banknya bagaimana? Kan sudah diatasi untuk sudah disosialisasi lah istilahnya undang-undang ini untuk pindah. Saya mau pindahkan aset atau memindahkan uang atau pindah ke syariah itu. Nah, itu kan sosialisasi yang mereka lakukan, konversi yang mereka lakukan. Itu yang mereka lakukan tidak punya dasar hukum, itu persoalannya. Ini kan bicara hukum, tidak ada berdasar hukum. Tidak diatur dalam aturan, tidak diatur. Dan kanun ini tidak, dan kanun yang mengatur itu juga. Tidak. Jadi UUP sudah selesai. Ini kan bicara pada tataran kanun, ya. Dalam kanun LKS juga di pasal 6 itu pasal 6 ayat 2 itu dikatakan bahwa orang non muslim, bagi orang Aceh non-muslim, ya, dapat menundukkan dirinya pada kanun ini. Kalau kata dapat kan opsional, boleh pilih, boleh tidak. Nah, saya pernah diskusi dengan Kepala Kanwil BRI Aceh, ya, mengenai itu juga saya tanyakan, Pak ini kan opsional. Nah kalau orang non-muslimnya, kan banyak juga orang Aceh non-muslim. Kalau orang non-muslimnya tidak mau menundukkan dia, berarti dia kan tetap konvensional. Ya sudah konvensional, oke konvensional. Terus ketika dia konvensional, banknya di mana banknya? Kan tidak ada banknya. Nah ini nggak boleh. Nah ini ada naskah apa lagi? Ini naskah yang saya bagikan tadi ini. Oke. Naskah. Tadi ada acara juga. Tadi acara juga. Tadi acara ini naskah yang saya bagikan. Supaya ini setiap peserta undangan tadi saya bagikan. Karena selama ini kan hanya diskusi-diskusi, tapi kan ketika saya lihat ikuti diskusi kan hanya membicarakan persoalan filosofi, sosiologis dan segala macam lah. Tapi tidak menyentuh pada persoalan. Karena yang diskusi pun yang memberi pendapat tidak pernah membaca ini. Nah, jadi kan ini naskah akademik. Nah, naskah akademik itulah yang mendasari alasan-alasan. Nah, kita lihat alasan-alasan semua kenapa kanun ini harus ada, kanun LKS ini. Di sini ada lengkap. Nah, dan dalam naskah akademik ini semangat awalnya tidak pernah dibicarakan bahwa harus konversi, kemudian harus penutupan konvensional, tidak ada. Tidak ada itu. Jadi ketika dilaksanakan seperti ini, kayak aneh. Nah, itu dia. Tapi kenapa sekarang baru muncul? Sebenarnya bukan sekarang ya, sudah saya sebenarnya lebih soft sebenarnya, sudah pertama kan kita menyampaikan secara tertutup. Terakhir saya minta DPR melakukan review sedikit lah terhadap kanun ini 8 Agustus kalau nggak salah saya kirim surat. Review sedikit lah. Maksudnya gini, dalam pasal 2 itu kan disebutkan lembaga keuangan di Aceh. Nah, misalnya disebut seperti ini ya, di kanun LKS. Nah, di sini kan. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Ya. Akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Nah, di pasal 3 sudah LKS berasaskan. Jadi yang saya minta, ini ada kekurangan redaksi. Seharusnya tertulis di sini lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Nah, kenapa saya melihat ini ada kekurangan di 2 pasal. Pasal ini 1 di pasal 671. Nah, karena lembaga keuangan ini tidak ada penjelasan dalam kanun. Karena di sini semua ada dia. Misalnya tapi keseluruhan dong, belum seluruh lembaga keuangan. Di redaksi itu. Makanya salah. Makanya ini tidak ada penjelasan lembaga keuangan dalam kanun ini tidak ada. Karena di sini yang dijelaskan, nah, lembaga ada institusi bla bla bla. Kemudian lembaga keuangan syariah, bank syariah, lembaga keuangan non bank syariah, lembaga keuangan lainnya. Jadi tidak ada lembaga keuangan, yang ada lembaga keuangan lainnya. Jadi yang ditafsirkan oleh perbankan dan yang mungkin mengatakan harus konversi ini mendasari lembaga keuangan saya ini bukan lembaga keuangan, harusnya lembaga keuangan konvensional karena kanun ini hanya bicara tentang lembaga keuangan syariah, tidak menyentuh ranah konvensional. Nah, itu dia. Oke, tapi kan untuk penjelasan waktu orang awam misalnya.
kayak misalnya orang yang nonton ini yang tidak paham apa dampak dari memang kalau bank konvensional tutup, dampak ekonomi kah atau dampak politik atau lain sebagainya. Nah, kan begini dia. Ini dampaknya kalau penutupan bank konvensional tutup ya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Misalnya kita kehilangan ATM. Terus kita kan nggak bisa kehilangan ATM cuma telepon. Kan harus ke banknya. Terus banknya nggak ada. Ada satu. Yang kedua, kalau kita dipaksa, masyarakat harus semua bersyariah. Yang penting pemaksaan itu nggak boleh sebenarnya. Itu melanggar hak asasi. Sebenarnya masyarakat Aceh itu boleh memilih. Ya, saya nggak setuju bahwa ini harus dipaksa kita memilih bank syariah, nggak paksa. Jangankan kanun ini perbankan yang perdata ini, kanun jinayah saja, ya itu opsional ya. Maksudnya bagi orang muslim ya, bukan kita kan tetap menundukkan dirinya. Tapi ini kan ada pilihan. Ada pilihan misalnya dalam jinayah kan tidak mau cambuk, tapi pilih penjara. Ada pilihannya. Nah kalau ini kalau nggak mau syariah, konvensional. Tapi banknya nggak ada. Nah ini yang kacau ini sebenarnya. Nggak ada banknya ini. Nah, kalau kita semua di Aceh ini dipaksa syariah, apakah kita bertransaksi cuma kita aja di Aceh? Apa kita nggak bertransaksi kita keluar ke Medan atau kita transfer uang kemana ke orang luar Aceh? Apakah luar Aceh itu sama seperti kita perbankan banknya, bank syariah juga? Kan tidak. Kan mereka bank konvensional. Tentu kan ada kos yang keluar. Antar ke syariah ke konvensional itu ada kosnya 6.500 sampai 7.500 kalau saya nggak salah. Nah satu adminnya belum lagi orang dari luar Aceh kemari. Nah tadi waktu diskusi ada kawan-kawan dari pegiat pariwisata. Nah itu menyampaikan, itu mengeluh orang-orang menjadi aneh misalnya ke Aceh itu harus bawa uang cash katanya. Nah, kenapa harus bawa uang cash? Ya kayak mana nanti kalau tiba-tiba ATM kami tertelan misalnya, kami bank konvensional. Kalau ATM kami tertelan gimana nanti? Kami mau ambil uang di mana? Harus ke Medan, kami harus balik ke tempat asal, bawa uang cash. Jadi kan nggak fleksibel itu. Jadi orang kan mau ke Aceh, mau liburan kan mau santai. Tarik uang di mana, bisa geser segala macam. Tapi kan bisa digunakan di ATM bersama atau gimana? Nggak masalah di ATM bersama. Persoalannya ketika ATM-nya patah misalnya, atau tertelan. Ya, itu kan kondisional itu yang sering terjadi. Nah, kalau nggak ada ATM nggak bisa tarik duit. Nah, itu kan masalah. Tapi ya itu bisa, iya memang masuk akal. Tapi kan mungkin ada cara dia mau menyediakan dan masyarakat seperti yang kejadian seperti ini bisa di Mandiri. Misalnya Mandiri dia Mandiri konvensional. Misal ngurus itu di Mandiri, kalau di Aceh misalnya ada kekhususan bisa ngurus di Mandiri syariah. Itu kan menurut kita. Kamu kalau seperti itu boleh seperti itu, nggak perlu ribut. Kalau ATM saya kan ATM konvensional. Kalau saya bisa urus di BSM, nggak masalah itu. Tapi kan nggak boleh itu, kan beda ranah dia. Nggak mungkin ATM konvensional dikeluarkan oleh syariah, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Begitu juga sebaliknya. Campur pengen riba. Udah campur, udah kacau itu. Itu dia. Ini yang hebatnya Mas Safar adalah beliau ngomong itu di Aceh. Ya. Ini kan kesannya seolah-olah abang menentang syariah nih. Mendukung yang riba, syariah. Karena Aceh kan kalau sedikit beda pendapat atau masuk ranah tidak mendukung syariah atau tidak sebelah syariah atau apa, wahabi. Auto sesat. Auto neraka. Auto neraka. Jadi abang nggak takut akan dicap itu nanti. Ya kan begini dia. Saya kan nggak bisa larang orang mencap. Kamu jangan cap saya ya. Oke. Dia mulut dia semua pikiran dia. Cuman hanya saja kita berbagai kesempatan kita menjelaskan. Seperti hari ini kita berdiskusi. Nah ketika ini disiarkan nanti kan kalau diikuti oleh orang kan bisa menjadi edukasi. Nah, kenapa saya harus ngomong seperti ini? Nah, saya kan mau ngomong yang kita semangat awal lah tadi. Kita beragama juga bernegara. Ya kan? Nah, kita selain ikut pada hukum agama juga harus ikut tunduk pada hukum negara. Nah, negara itu sudah mengatur semuanya. Jadi, misalnya misalnya ya seperti pilihan-pilihan bank lah, seperti itulah. Jadi, kalau dicap misalnya anti syariah, kalau saya itu udah biasa ya, nggak berpengaruh, karena memang yang kita lakukan ini ya memang hal-hal yang konstitusional. Nah kadang-kadang yang cap itu karena belum paham saja, tapi kalau sudah paham saya kadang-kadang dengan hal sekuat tenaga lah menjelaskan. Ya tugas kami lah orang-orang
yang praktisi hukum ini, yang paham tentang regulasi ini menjelaskan. Walaupun kadang-kadang ya butuh waktu lah, tapi butuh waktu. Ya, jadi harus nangkap ini dari sisi hukum. Dari sisi hukum. Dari sisi hukum ya. Jadi kalau orang kadang-kadang menangkap ini dia, kalau diskusi seperti ini pasti orang ini memojokkan syariah. Padahal tidak. Padahal sebenarnya ya, menurut saya ya, mereka yang mendukung proses sekarang, mereka itulah yang menyudutkan syariah. Coba sekarang kita dengar, ketika transfer uang nggak masuk, terus biaya tarik uang nggak keluar uangnya, tapi uang terpotong. Di mulut orang itu selalu mengatakan nggak jelas syariah. Kalau orang Aceh bilang nggak jelas syariah, syariah itu identik dengan apa? Kayak identik dengan Islam. Berarti kan nggak jelas syariah, nggak jelas Islam kan? Yang bertanggung jawab siapa sebenarnya dalam kondisi seperti ini? Nah, kalau bicara dukungan LKS, saya sampaikan kemarin, kalau orang mendukung 100%, saya 1000% saya dukung. Mendukung lembaga keuangan syariah, lembaga kanun ini kita dukung, full kita dukung. Tapi laksanakan sesuai dengan kanun. Jangan seperti ini yang dilakukan sekarang ini, melakukan konversi dan penutupan bank konvensional. Kalau menurut saya itu ya inkonstitusional, tidak punya payung hukumnya. Nah, saya malah menyarankan kepada Kadis Syariah Islam, keluhan-keluhan waktu kita buka posko ini seperti apa keluhannya. Supaya begini dia ya, saya sampaikan, ini bagaimana kita berupaya, pemerintah Aceh, berupaya supaya masyarakat Aceh mencintai bank syariah. Harus ada upaya, seperti apa misalnya. Kalau sekarang ya, biaya transfer lebih mahal. Ya. Kemudian kalau orang-orang yang sering ambil kredit itu, hitung-hitungannya lebih tinggi di syariah. Hitung-hitungannya. Orang nggak begini dia. Sekarang kan, orang nggak ada tanya apa riba nggak riba ke bank. Ditanya berapa persen ditanya. Semua orang seperti itu ditanya. Jadi dalam perspektif kita, karena apa? Masa bunga bank itu kan masih dalam kredit itu kan di mana ribanya kita nggak tahu. Kalau saya nggak ngerti ya, karena nggak paham masalah seperti itu. Tapi ini kan yang saya dengar ya, malah orang lebih memilih di bank konvensional. Kenapa? Nah, tugas pemerintah Aceh, tugas kita bersama, bagaimana mengajak seluruh masyarakat Aceh mencintai syariah. Misalnya saya bilang, nah proses seperti ini kan banyak komplain. Nah, komplain itu harus segera ditanggapi. Nah, kadang-kadang lama tanggapannya. Ada yang uang berbulan kadang nggak udah terpotong nggak kembali uangnya. Jadi dia komplain susah. Ya, itu kan jadi masalah. Saya sampaikan ke Pak Kadis Syariah Islam, ini bagaimana sampaikan ke perbankannya. Nah, sistem syariah dengan konvensional masih jauh beda ya? Masih jauh, karena orang menganggap ganti bank ini seperti ganti baju enggak. Ini bank konvensional ini kelasnya ada kelas 4, buku 4 namanya. Nah, sementara bank-bank syariah ini baru dilahirkan dia. Jadi nggak bisa dia bersaing setara dengan bank konvensional. Jadi fitur-fiturnya belum jangkau, sementara fitur bank-bank konvensional itu sudah melayani kita semua, sudah familiar dengan kita. Tiba-tiba kita disuruh mundur lagi, ya itu kan repot kita. Tidak ini sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa transfer antara kini mobil bankingnya cepat dan segala macam lah itu. Jadi maksudnya lembaga keuangan syariah itu sesuai dengan kanun ini harus kita perkuat. Misalnya di bank syariah itu bebas biaya ADM untuk transfer. Nah, kemudian untuk mengajukan pinjaman bagi hasil di bank konvensional, di bank syariah dengan jumlah 5 juta tidak dikenakan agunan. Tidak pakai agunan misalnya. Itu kita larang pun orang, kita dipukul. Jangan larang kami mau ke syariah. Karena lebih menguntungkan. Nah, kalau sekarang kita tanya kalau ada orang mau beli mobil misalnya. Coba beli mobil nih. Coba pilih yang mana. Dia pasti tanya dulu, ini bagaimana skema pembayarannya. Berapa? Orang pasti akan kalkulasi angka dulu. Bukan kalkulasi dosanya, bukan. Angkanya dulu berapa. Nah, itu semua seperti itu. Nggak ada kalkulasi dosa ini, nggak ada. Jadi kalau urusan bank nggak ada kalkulasi dosa, kalkulasi angka. Kalkulasi angka. Nah, itu. Oke, jadi pertanyaan terakhir, jadi sebelum kita tutup, Bang. Kasus gugatan Abang ini sudah sampai pengadilan Jakarta Pusat. Bagaimana perkembangan sampai hari ini? Sudah sejauh mana? Apa tahapan-tahapan yang akan dilakukan ke depannya? Ya. Ini kan sidangnya tanggal 5 Januari nanti. Okay. Saya tanggal 4 nanti ke Jakarta. Nah, tanggal 5 nanti kan sidang awal ya. Biasanya sidang awal itu kita dimediasi. Dimediasi dengan tergugat. Tergugatnya kan ada 3, Bank Mandiri, BCA, dan BRI.
Nah, nanti saya nanti tetap pada gugatan. Maksudnya saya nggak mau apa-apa. Saya maunya BRI, BCA dan Mandiri harus ada kantornya di Banda Aceh. Oke. Di Banda Aceh harus ada kantornya. Di Aceh harus ada kantornya. Kenapa saya nasabahnya? Oke. Jangan sampai nanti mereka menutup bank itu merugikan saya nanti. Jangan. Saya mau bank itu ada di sini. Ya, itu yang saya gugat. Mereka jangan tutup. Kalau tutup saya rugi. Dan penutupan mereka itu pun saya katakan dalam gugatan tidak punya dasar hukum. Seperti yang kita cerita tadi. Tidak punya dasar hukum. Apa itu tutup? Nah, itu dia. Karena tidak ada kanun yang memerintahkan penutupan bank konvensional itu kan? Tidak ada kanun. Makanya mungkin ya bagi masyarakat Aceh yang ingin lebih tahu lebih dalam mengenai hal ini ya bisa misalnya akses ke lewat medsos, bisa tanya jawab ke kita, misalnya meminta bahan pun. Saya sering ada bahan itu lengkap dari PPID itu, bukan hanya 3, ada RDPU, ada segala macam lengkap itu. Saya kirim 1 halaman PDF, tinggal nanti dibuka, tinggal diklik aja maunya yang mana. Maksudnya saya kirim lengkap. Jadi kalau rajin membaca, saya pikir akan terarah. Maksudnya kita debat ini rajin membaca dulu. Kita membaca dulu. Jangan ini debat pokoknya mazhab dan berapa. Tapi nggak tahu. Saya tanya, udah baca kanun belum? Gimana kita diskusi? Ini kan lagi kita diskusi Islam dengan urung non Muslim. Bagaimana kita diskusi? Nggak ngerti lah. Ya persis sina kalian saman. Ya nggak tahulah dia. Begitu juga harusnya kalau diskusi tentang LKS ini, makanya saya kalau bicara sama orang-orang hukum nyambung. Kalau orang hukum nyambung, dia tahu arahnya seperti apa. Karena kan ada ilmu hukum tentang peraturan perundangan, tentang bagaimana menyusun peraturan perundangan. Nah, dia satu aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lain. Jadi ada asas-asas hukumnya yang harus dipenuhi di situ. Nah, dan kanun ini sudah memenuhi. Malah kalau kanun LKS ini kalau kita lihat, nah kanun LKS ini di batang tubuh, ini batang tubuh namanya. Nah, di batang tubuh. Nah, ini batang tubuh. Di batang tubuh dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 21 Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan ditetapkan dengan kanun. Artinya kanun ini sendiri menyandarkan dirinya itu kepada pasal 21 ini. Ya, pasal 21 itu kan bunyinya tadi ya, pasal 21. Nah, ini pasal 21. Ya, nah, pasal 21. Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Jelas ini di sini dia. Di ayat 2 inilah kekhususan dan keistimewaan kita. Keistimewaan kita kan nilai tambah bagi kita. Bukan unitnya ya, bukan menutup banknya ya. Iya, jadi ada unitnya. Itulah keistimewaan bagi Aceh. Dan tidak ada di provinsi lain di Indonesia. Aceh yang ada. Dan itu nilai tambah. Kenapa? Begitu banyak bank, begitu banyak lapangan kerja, begitu banyak modal yang berputar. Orang Aceh bisa pilih. Kalau orang bisa pilih 10 bank, kita 20 lembaga keuangan bisa pilih. Luar biasa orang Aceh. Jadi kalau dibuat seperti ini malah mundur kita. Kalau orang ada 10 macam bank, kita cuma ada 2 bank. Nah, ini belum lagi dampaknya ke lembaga ke perbankannya. Orang yang kerja di perbankan itu, yang konvensional dikasih pilihan. Kamu mau tetap di konvensional, tapi kamu harus pindah di Aceh. Kamu kalau enggak ke syariah, kamu berhenti dari konvensional, kamu dikasih uang semacam pesangon, kemudian menjadi karyawan baru di bank syariah. Dan itu kan menzalimi seperti itu. Menzalimi, apalagi ini kan ada wacana nanti penggabungan di syariah itu. Nah, satu bank. Nah, kalau yang saya tahu itu dalam satu bank itu nggak boleh ada kerja suami istri. Nah, kalau hari ini kerja di Mandiri satu, besok ada yang kerja suaminya di Mandiri, istrinya di BRI misalnya. Ketika digabung kan jadi satu. Atau kan satu bank. Kan nggak boleh itu, harus berhenti satu. Nah, itu dia. Jadi maksud saya begini, jangan dilaksanakan aturan itu yang memang kemudian menyalahkan syariat Islam, yang berdampak terhadap stigma terhadap syariat Islam. Ini salah. Nah. Yakin apa menang di pengadilan? Kita hakul yakin. Hakul yakin. Jadi hakul yakin. Oke, ada sedikit penutup kesimpulan yang ingin Abang sampaikan atau ingin disampaikan kepada masyarakat? Saya begini ya. Bagi masyarakat yang memang bagi masyarakat itu gunakan bank yang mereka nyaman. Nah, jadi saat ini memang
ada anjuran semacam, bukan anjuran itu dalam tanda kutip sedikit dipaksa. Tapi itu bisa. Saya juga pernah di Bank Mandiri dikasih pilihan, tapi saya pilih. Saya tetap konvensional, buat pernyataan. Tidak masalah itu. Tidak masalah. Jadi tetap di mana perbankan kita nyaman. Jadi persoalan yang masalah proses seperti ini kita tetap akan berjuang supaya bagi masyarakat Aceh itu kan jangan kita ini mundur dari orang lain. Kita harusnya lebih. Aceh ini daerah khusus, daerah istimewa, dia lebih bagi kita, bukan malah mundur. Jadi itu pesan dari Bang Safar. Terima kasih Bang. Oke. Kami sudah disambut dengan hangat di kantor. Langsung di kantor beliau nih. Jadi untuk semuanya, menurut saya juga mau belajar banyak, membuka sedikit sudut pandang tentang LKS ini dari Bang Safar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.